Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falko Kristan Mustafa dari kelas 7F. Saya akan menceritakan kisah Nabi Ishak, putra dari Nabi Ibrahim. Nabi Ishak kita kenal sebagai Nabi yang ke-9 setelah Nabi Ismail dan sama-sama putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ishak berawal setelah Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan anak dari istrinya yang bernama Sarah, yaitu istri yang selalu setia bersamanya dalam menegakkan kalimatullah. Allah kemudian mengabulkan doa Ibrahim dan mengutus beberapa malaikat dalam bentuk manusia untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya bahwa akan lahir seorang anak dari istrinya yang bernama Sarah. Mereka juga memberitahukan tujuan mereka lainnya, yaitu pergi mendatangi kaum Lutmil untuk menimpakan azab kepada mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan seorang yang selalu memuliakan tamu dan juga orang yang dermawan. Lalu tidak lama kemudian Nabi Ibrahim datang membawa anak sapi yang gemuk yang telah dipanggang serta menghidangkannya kepada mereka. Lalu mendengar pembicaraan tersebut, para malaikat berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan, sesungguhnya Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui." Quran Surat Az-Zariyat ayat 30. Mendengar berita tersebut, Nabi Ibrahim pun menjadi tenang dan bahagia karena apa yang dia nanti-nantikan ternyata akan segera tiba. Kelahiran Nabi Ishak. Selang beberapa waktu, berita yang disampaikan oleh para malaikat menjadi kenyataan bagi Nabi Ibrahim. Istrinya Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ishak oleh Nabi Ibrahim. Pada saat itu, Nabi Ibrahim telah berumur 100 tahun, lalu Ishak lahir 14 tahun setelah kelahiran Ismail. Al-Quranul Karim tidak menyebutkan secara panjang lebar tentang kisah Nabi Ishak, dan demikian pula tentang kaum Allah memuji Nabi Ishak beberapa tempat dalam Al-Quran, diantaranya surat Syad ayat 45-47. Pernikahan Nabi Ishak. Pada saat usia 40 tahun, Nabi Ishak memutuskan untuk menikah dan membangun keluarganya sendiri. Dikisahkan bahwa Nabi Ishak menikah dengan seorang wanita bernama Rafkah binti Batul. Namun ternyata ujian yang pernah menimpa ayah dan ibunya dialami juga oleh Nabi Ishak. Diceritakan bahwa istrinya Rafkah juga merupakan wanita yang mandul. Nabi Ishak pun terus saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia lahir berkat keajaiban darinya. Maka bukan hal mustahil bagi Allah untuk memberi kembali keajaiban tersebut. Nabi Ishak dan istrinya pun berdoa dengan harapan dan tawakal yang kuat. Setelah beberapa penantian panjang, keajaiban tersebut datang. Rafkah hamil dan ternyata Allah memberikan anak kembar. Anak tersebut diberi nama Lis atau Esau dan Yakub. Betapa bahagianya Nabi Ishak di usia yang telah senja, dia mendapat karunia putra kembar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu salah satu putranya pula kelak akan menjadi seorang rasul. Dia adalah Nabi Yakub dan kelak menjadi bapak dari Nabi Yusuf, Bunyamin dan saudara-saudaranya. Dari anak-anak Yakub bin Ishak inilah cikal bakal terbentuknya dari Israel atau keluarga Israel. Disebut Israel karena Nabi Yakub seringkali melakukan perjalanan di malam hari. Lalu saudara kembarnya Lis disebut orang Arab dengan istilah Lis atau Lisau yang merupakan nenek moyang di bangsa Romawi. Demikianlah cerita singkat dari kisah Nabi Ishak alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.